Halo, perkenalkan saya Franciscus Ardian Yulio dengan NIM 2305 10309. Hari ini saya ingin membahas materi tentang budaya nasional versus budaya organisasional. Mulai dengan budaya. Budaya adalah entitas yang dapat dipelajari. Pada tingkat dasar, budaya dapat didefinisikan sebagai cara kita melakukan sesuatu di sekitar sini atau cara kita berpikir tentang hal-hal di sekitar sini. Secara umum, definisi belajar dari budaya berurusan terutama dengan cara kita bertindak atau cara kita berpikir. Budaya nasional. Budaya nasional didasarkan pada nilai-nilai yang disukai atau diharapkan oleh kelompok individu untuk dilakukan. Budaya nasional berubah sangat lambat karena nilai-nilai kelompok kolektif orang didasarkan pada pengalaman masa lalu mereka, pengalaman keluarga, dan sejarah. Budaya organisasi didasarkan pada praktik-praktik yang dilakukan dalam organisasi. Bisa sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Budaya organisasi dipengaruhi oleh pemimpin atau tim manajemen yang karismatik dan dapat berubah dalam waktu singkat. Bisa disengaja atau tidak. Ketika perubahan ini dimanfaatkan agar sesuai dengan strategi organisasi, itu bisa menjadi pendorong kesuksesan. Teknologi of participation. Teknologi of participation adalah metode fasilitas yang terstruktur yang mengubah cara kelompok dalam berpikir, berbicara, dan bekerja sama. Teknologi of participation memungkinkan kolaborasi kelompok secara bersemangat, inklusif, dan bermakna yang mengarah pada hasil yang sukses. Metode teknologi of participation mendorong partisipasi sejati yang mengarah pada komitmen jangka panjang dan hasil yang berkualitas serta kerjasama tim yang efektif. Teknologi ini bertujuan untuk mengeksplorasi inisiatif sikap, kepemimpinan, dan tanggung jawab dari seluruh anggota kelompok. Metode untuk membantu kelompok dalam pengambilan keputusan secara partisipatif. Metode teknologi of participation mengenali dan menghargai kontribusi dari semua anggota grup, mengidentifikasi kesamaan dan menggabungkan kontribusi ke dalam pola yang bermanfaat, sembari menyambut keragaman dan meminimalkan konflik. Metode diskusi dalam praktik talk dilakukan dengan pendekatan objektif, reflektif, interpretatif, desisional. Metode diskusi dalam metode workshop dilakukan untuk memetakan langkah-langkah intervensi apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Metode ini pada dasarnya mengajak seluruh anggota untuk mencurahkan ide-ide yang berkembang dalam konteks penyelesaian masalah. Metode perencanaan tindakan action plan bertujuan untuk rencana rinci atau tindakan yang dilakukan oleh kelompok. Metode ini menerapkan agar proses participation tidak berhenti pada tahap perencanaan. Participatory strategy planning. Proses perencanaan strategi partisipasi adalah pendekatan membangun konsensus yang membantu sebuah kelompok bersatu dalam menjelaskan bagaimana mereka ingin berkembang selama beberapa tahun ke depan. Kuncinya untuk mencapai integrasi budaya yang cukup di berbagai bidang organisasi dengan tujuan menghasilkan strategi atau tindakan yang terkoordinasi sekaligus mempertahankan sistem nilai yang unik di tingkat lokal. Budaya adalah perekat yang menyatukan organisasi. Budaya mengungkapkan nilai-nilai atau cita-cita sosial dan keyakinan bersama terwujud dalam bahasa khusus yang unik di setiap organisasi dan merupakan produk dari sejarah dan pengalaman operasional dalam organisasi. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.